Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denur Malita dari kelas 9B akan mempresentasikan kisah inspiratif dari tokoh R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Mandirono, seorang guru agama di Teluk Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwana VI. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit semenjak Pangeran Dingirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18. Nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Tonggrek Raja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di mayong peraturan kolonial. Waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan dari ayahnya itu, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Wurjan, R.A.A. Jiwowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Tojonegoro, diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama memberi pendidikan berat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa sampai usia 12 tahun. Kartini diperbolehkan bersekolah di Europese Leisure School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Namun setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini berbahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon dan yang banyak mendukung dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemampuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang de Lokomotif yang diasur Peter Busut. Ia juga menerima seluruh paket majalah diedarkan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirim tulisannya dan dimuat de Hollandes. Dari surat-suratnya nampak Kartini membaca apa saja dengan perhatian sambil membuatkan catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat perhatiannya. Tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai sebagian dan gerakan yang lebih luas yang dibaca Kartini sebelum berumur 20. Terdapat judul Max Havelaar dan surat-surat cinta karya Multululi yang pada November. Selain itu, Kartini juga membaca karya Louis dan karya Van Eden yang bermutu tinggi, karya Augustinus. Sedang